Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul Itsnin ba'dal asr, hari ketujuh dari bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis sekaligus Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbarus Sahihah, kumpulan hadis-hadis sahih fi sifati siyami Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada kesempatan petang ini kita masuk kepada masalah yang kedua dari pasal as-sahur, waktuhu qabla tulu'il fajr ats-tsani. Maka insyaallah pada hari ini kita tutup pelajaran ini, dan sebelumnya dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi' al-matan. Iqra'u barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizahullah. Al-mas'alatu tsaniyah waqtuhu qabla tulu'il fajr ats-tsani. Qala Allah Ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Ibnu Abi Hazim an abihi an Sahal bin Sa'ad tahwil as-sanad wa haddatsani Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif qala haddatsani Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala nazalat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad wa lam yanzil min al-fajr. Wa kana rijalun idza aradu as-sawma rabata ahaduhum fi rijlihi al-khayt al-abyad wal khayt al-aswad wa lam yazal ya'kul hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma fa anzalallahu ba'du min al-fajr fa'alimu annahu innama ya'ni al-lail wa an-nahar muttafaqun alaih. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, maka dari pendalilan penulis tentang permasalahan batas dari waktu sahur adalah sebelum naiknya fajar yang kedua, beristidlal dengan hadis yang ketiga, hadis dari dua sahabat, dari Aisyah sekaligus dari Abdullah bin Umar, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Haddatsana Ubaidillah bin Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ubaid bin Ismail an Abi Usamah an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Umar wal Qasimi ibni Muhammadin an Aisyah radhiyallahu anha anna Bilalan kana yu'adzinu bil-lail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatla al-fajru. Fa hada al-hadis alladhi dzakarahu al-muallif wa huwa fi sahih al-Bukhari, dan yang diinginkan di dalam hadis ini masih menjadi pendalilan batas dari waktu sahur sampai terbit al-fajr yang kedua. Dan di sini yang menjadi pendalilan dari segi lafaz adalah di mana Bilal adzan di adzan awal dan Ibnu Ummi Maktum di adzan yang kedua. Dan dikatakan oleh Nabi di adzan Bilal, kulu wasrobu, maka makan dan minum. Di adzan siapa? Di adzan Bilal. Sehingga adzan Bilal tidak menjadi poin untuk permasalahan
pelarangan dari sahur. Namun yang menjadi poin adalah adzan yang kedua, adzannya Ibnu Ummi Maktum. Maka ini pendalilan dari hadis Aisyah, dan faidah di dalam hadis ini disebutkan dari Abi Usamah, dan Abi Usamah adalah Hammad Ibnu Usamah yang merupakan rawi yang siqah ataupun imam, meriwayatkan dari Ubaidillah, dan di sini adalah Ubaidillah Ibnu Umar Al-Umari Al-Adawi, dan dia termasuk dari cicit Umar Ibn Khattab. Meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar. Wal Qasimi ibni Muhammadin, maka waw di sini waw atifah. Faidahnya adalah menginginkan bahwa Ubaidillah Ibnu Umar Al-Umari juga mempunyai guru selain meriwayatkan dari Nafi' juga wal Qasimi. Maka kenapa majrur wal Qasimi ma'tuf kepada An-Nafi'i. An-Nafi'i an Ibni Umar wal Qasimi ibni Muhammadin an Aisyata. Maka di sini Ubaidillah Ibni Umar Al-Umari masyhur mempunyai dua guru. Guru yang pertama adalah Nafi' yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dan guru yang kedua adalah Al-Qasim ibni Muhammad yang meriwayatkan dari sahabat Aisyah. Maka keutamaan riwayat Al-Bukhari ini kita mengambil faidah dari dua sahabat. Dari sahabat yang pertama Ibnu Umar dan Aisyah dalam satu sanad. Dan poin pendalilannya adzan Ibnu Ummi Maktum, ini yang menjadi poin. Disebutkan kulu wasrobu, adzan Bilal itu tetap makan. Hatta yufidul ghayah di sini yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai adzan Ibnu Ummi Maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatla al-fajr. Karena Ibnu Ummi Maktum tidaklah adzan kecuali di saat fajr. Dan juga beristidlal penulis masih diriwayatkan Imam Al-Bukhari, namun di sini muttafaqun alaih fi riwayatihi an Ibni Umar faqat, dari Abdullah bin Umar saja. Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Maslamah wa huwa al-Qanabi min asbatinas, dari Muwatta Malik, dari gurunya Malik. Dan Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab, maka Abdullah bin Maslamah al-Qanabi min asbatinas dari Malik, dan Malik terbasuk min asbatinas dari Az-Zuhri. Meriwayatkan dari Salim ibni Abdullah, dan Az-Zuhri min asbatinas dari Salim. Dari Abdullah bin Umar Ibnul Khattab, maka sahabinya di sini hanya satu. Hadis yang muttafaqun alaih, hadisnya dari Salim an Ibni Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari dua sahabat, dari Ubaidillah Ibni Umar Al-Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar, dan dari Ubaidillah Ibni Umar Al-Umari dari Al-Qasim Ibni Muhammad dari Aisyah. Dan Al-Qasim Ibnu Muhammad kerabatnya dengan Aisyah, Al-Qasim Ibnu Muhammad Ibni Abi Bakrin. Maka Aisyah tu'tabar dari ammah, karena dia anak dari Muhammad, dan Muhammad adalah saudara dari Aisyah. Maka dia meriwayatkan dari ammah, ataupun kalau bahasa Indonesianya hanya bibi dan paman, like in English uncle and aunt. Maka di sini dia mengatakan kepada Aisyah bibi, karena dia anaknya Muhammad ibni Abi Bakr, Al-Qasim ibni Muhammad ibni Abi Bakr. Maka di hadis Abdullah ibni Umar di sini yang diriwayatkan muttafaqun alaih, lafadznya hampir sama. Inna Bilalan yu'adinu bilail faqulu wasrobu, bahwa Bilal adzannya itu sebelum adzan yang kedua, sebelum naik fajar yang kedua. Maka faqulu wasrobu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum
memberikan adzan yang kedua. Dan kebiasaan Ibnu Ummi Maktum, dia adalah orang yang buta. Lalu bagaimana orang yang buta melaksanakan adzan? Ya bisa. Karena adzan itu tidak dengan matanya. Iya apa tidak? Adzan dengan mata apa dengan mulut? Dengan mulut. Berarti orang buta boleh adzan. Orang bisu bisa melihat, boleh adzan apa tidak? Maka di sini Ibnu Ummi Maktum seorang yang buta. Kana rojulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbah asbah. Maka dia tidak adzan kecuali orang-orang mengatakan, ayo sudah masuk fajr, ayo sudah masuk subuh, ayo adzan. Maka ini keadaan Ibnu Ummi Maktum. Maka the point is, suaranya lantang. Orang yang adzan suaranya lantang, meskipun buta, tetapi yang menjadi poin bukan matanya tetapi suaranya. Maka orang-orang yang adzan, terutama adzanul fajr, lantang. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada tidur lagi nanti. Maka di sini pendalilannya jelas. Kemudian beristidlal penulis dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Haddatsana Zuhair bin Harb, haddatsana Ismail bin Ibrahim, an Sulaiman At-Taimi, an Abi Utsman, an Ibni Mas'ud. Ismail ibnu Ibrahim ma'ruf, an Sulaiman At-Taimi. Siapa Sulaiman At-Taimi? Abul Mu'tamir, bapaknya Mu'tamir ibnu Sulaiman At-Taimi. Maka Mu'tamir thiqah atau imam, dan Sulaiman pun sama, thiqah ataupun imam. Sulaiman ibnu Tarkhan At-Taimi. Maka bapak dan anak sama-sama muhaddits kibar. An Abi Utsman, dan Abi Utsman di sini An-Nahdi, dia tabi'i kabir yang ma'ruf, imam di zamannya, namanya Abdurrahman ibnu Mulyono, ibnu Mul saja, jangan ditambah yang lain. Abdurrahman ibnu Mulyono, jadi orang Jawa nanti. Abdurrahman ibnu Mul masyhur dengan Abu Utsman An-Nahdi. Maka dia meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lihat maknanya hampir sama. La yamna'anna ahadan minkum adanu Bilalin. Maka tidak ada yang melarang makan kalian dari sahurnya di saat adzan Bilal. Au qala nida'u Bilal. Maka nida dengan adzan faidahnya muradif, sinonim. An-nida maknanya al-adzan. Maka adzan Bilal ataupun nida'u Bilal tidak melarang seseorang untuk sahur. Nida'u Bilal min sahurihi fa innahu yu'adinu au qala yunadi bilail. Maka tidak apa-apa untuk makan dan minum, dan jangan melarang seseorang di adzan Bilal karena dia adzan di waktu malam. Liyarji'a qa'imakum wa yuqidha na'imakum. Apa tujuannya adzan awal? Di antaranya di sini dia, agar orang-orang yang sudah sholat malam dari jam 3 dari jam setengah 4, di saat adzan awal, kebanyakan kita adzan awal jam 4.10 sekarang ini, maka mereka beristirahat, bertelekan atau berbaring dan sebagainya. Wa yuqidha na'imakum, dan adzan Bilal membangunkan orang-orang yang memang belum bangun, belum melaksanakan sholat malam. Ini faidahnya. Dan